Betapa lemahnya banyak orang di antara kita, bukan cuma dijebak, dianya sengaja jerumuskan dirinya. Padahal sabda Nabi SAW jelas dalam hadis Bukhari, kalau seseorang hamba berbuat dosa, satu dosa kecil, tertetes di dalam hatinya titik warna hitam, kelam. Kata ulama hadis begini, maksudnya apa tetesan hitam itu? Dia akan merasa beberapa hari ke depan hidupnya gelap, hidupnya sulit dengan satu dosa kecil. Hidupnya sulit, kelam, banyak pintu-pintu rezeki yang masih tertutup sampai titik hitam itu bersih. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Aku mengetahui beratnya dosa kecil yang aku lakukan. Akar dzam, dosa yang paling kecil, mungkin kita cuma melihat sesuatu yang biasa, mungkin cuma sekedar dengar sesuatu yang tidak disengaja. Saya tahu Allah mengharamkan saya sholat berjamaah subuh di masjid sebulan. Terharamkan dari ibadah gara-gara dosa yang paling kecil bagi dia. Sampai saya kadang-kadang teman-teman sekalian kalau menyimak kisah orang-orang saleh ini menganggap diri kita luar biasa kecil. Saya pernah diajak sama istri saya ke satu tempat, butuh sekali harus masuk di mall. Lalu kemudian saya ambil headset handphone saya pasang di kuping, sambil saya dengarkan ceramah saya sendiri atau saya dengarkan tilawah. Waktu itu tiba-tiba terlintas di benak saya seperti sebelumnya, subhanallah saya nggak pernah terfikir kalau saya masuk ada musik, saya pikir ini adalah hal yang biasa, bukan saya yang putar kok gitu kan. Tapi setelah saya simak kisah-kisah orang saleh ini dan saya fahami makna hadis tadi yang saya sebutkan, ternyata titik noda hitam di dalam hati dari dosa itu walaupun kecil sudah cukup mengharamkan kita dari nikmatnya ibadah yang luar biasa gitu kan. Sampai saya pasang headset tersebut, saya putar. Saya belum menasihatkan istri saya karena saya sendiri juga masih saya sendiri masih butuh itu. Sambil jalan, kemudian selesai belanja kami keluar dari mall, lalu dia tanya, kenapa tadi pakai headset? Saya bilang, bukan tadi kamu dengar musik di sana sini? Dia bilang iya, tapi kan bukan kita yang putar. Saya bilang iya. Ingat, dosa itu seperti segelas racun. Kamu tahu atau tidak tahu itu racun, tetap akan berefek. Saya tidak mau nodai iman saya. Betul-betul memang saya rasakan sendiri selama ini, subhanallah, kalau saya jalan ke mall dan dengar musik pun, begitu pulang berbeda ibadahnya. Ada gangguan di ibadah sholat malam, ada gangguan di bacaan Al-Quran, ada gangguan di ibadah-ibadah yang lain. Dan itu nyata memang, subhanallah. Makin kental kita jaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, makin jeli kita hati-hati dalam menjaga hubungan dengan Allah, maka makin kental hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, makin terasa tuh kenikmatan imannya. Makanya syaitan berusaha untuk mengelabui itu. Bagaimana caranya supaya bisa rusak itu?